Halo semua, selamat datang di Genius Academy. Hari ini kita akan membahas pengetahuan penting dalam computer science, yaitu shell sort. Shell sort berasal dari nama penemu algoritma ini, Donald Litter Shell. Dia mengusulkan metode pengurutan ini pada tahun 1959. Oleh karena itu metode pengurutan ini diberi nama shell sort. Ide algoritma shell sort adalah pertama-tama mencari elemen yang sebagian terurut dalam tabel, lalu secara bertahap mendekati urutan global. Shell sort adalah versi yang lebih efisien dari insertion sort, yang melakukan prapengurutan data dengan mendefinisikan urutan interval, lalu secara bertahap mengurangi interval, dan akhirnya menyelesaikan pengurutan. Ini mungkin terdengar sedikit abstrak, mari kita jelaskan dengan contoh. Kita akan memecah elemen dalam tabel menjadi beberapa subtabel khusus. Bagaimana memecahnya? Artinya, dalam setiap proses, kita akan menetapkan sebuah variabel gap. Lalu kita akan menganggap setiap elemen yang jaraknya adalah gap sebagai subtabel khusus, lalu kita akan mengurutkan setiap elemen dalam subtabel ini secara langsung. Misalnya, bayangkan kita mengurutkan untuk pertama kalinya, kita menentukan nilai gap ini adalah 4. Yang berarti membagi jumlah elemen dengan 2, maka total ada 8 elemen, jadi 8 dibagi 2 adalah 4. Ini adalah nilai gap yang kita tetapkan pada law pertama. Semua elemen yang jaraknya gap, kita akan menganggapnya sebagai elemen dari subtabel yang sama, yaitu untuk elemen 49, elemen yang jaraknya 4 dari elemen ini haruslah 0 plus 4, yaitu elemen keempat, yaitu 76. Sedangkan untuk elemen 38, elemen yang jaraknya 4 dari elemen ini haruslah elemen di posisi kelima, yaitu 13. Begitu juga dengan elemen berikutnya, 65 harus dilihat sebagai bagian dari subtabel yang sama dengan 27, dan 97 dengan 49 harus dilihat sebagai bagian dari subtabel yang sama. Dalam penanganan pertama kali, kita akan menganggap elemen-elemen yang jaraknya 4 sebagai elemen dalam subtabel yang sama. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan penyortiran langsung pada setiap subtabel. Untuk 2 elemen dalam subtabel pertama, mereka sudah dalam urutan. Jadi hasil penyortiran langsung tidak akan merubah urutan kedua elemen ini. Sedangkan untuk 2 elemen di subtabel kedua, 38 lebih besar dari 13, jadi setelah kita melakukan penyortiran langsung pada kedua elemen di subtabel kedua, hasil yang kita dapatkan haruslah 13 di depan dan 38 di belakang. Hal yang sama berlaku untuk subtabel 3 dan 4. Kita telah menyelesaikan pekerjaan penyortiran pertama kali, kita telah melakukan penyortiran langsung pada elemen-elemen di setiap subtabel, jadi setelah penanganan pertama kali, posisi elemen-elemen di dalam array ini harusnya seperti ini. Selanjutnya kita melakukan penanganan kedua. Dalam penanganan kedua, kita akan memperkecil nilai gap ini, kita akan membagi 2 nilai gap dari penanganan pertama, jadi gap sebelumnya adalah 4, jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oleh karena itu, dalam penanganan kedua ini, kita akan membagi elemen-elemen yang jaraknya 2 menjadi satu subtabel. Untuk elemen nomor 0 dan elemen yang jaraknya 2 adalah 2, lalu 2 posisi lebih jauh lagi seharusnya adalah 4 dan 6, jadi elemen 49, 27, 76, 65 ini membentuk subtabel pertama. Kemudian sisanya adalah elemen 1, 3, 5, 7. Jarak antara mereka juga adalah 2, jadi elemen-elemen yang tersisa ini akan membentuk subtabel kedua. Penanganan selanjutnya masih sama seperti sebelumnya. Kita akan melakukan penyortiran langsung pada masing-masing subtabel. Jadi setelah penanganan kedua, posisi elemen-elemen di dalam array ini seharusnya seperti ini. Selanjutnya dalam penanganan ketiga, kita akan terus memperkecil nilai gap, dibagi 2 berdasarkan yang kedua, yang berarti menjadi 1. Namun pada saat ini, setelah 2 penanganan sebelumnya, urutan elemen yang kita dapatkan sebenarnya sudah mencapai keadaan yang dasarnya berurutan dan ideal. Selanjutnya lakukan penyortiran langsung pada semua elemen untuk mendapatkan hasil akhir. Jadi setelah kami melakukan 3 penanganan, kami dapat memperoleh urutan yang sepenuhnya meningkat. Mengapa shell sorting adalah solusi yang lebih baik untuk insertion sort? Ini karena, meskipun kompleksitas waktu insertion sort adalah O kuadrat N, tetapi pada dataset yang sebagian diurutkan, kompleksitas waktu insertion sort bisa mendekati tingkat linear, yaitu N.
Ketika kita menggunakan algoritma insertion sort langsung, jika elemen data kita awalnya berurutan, maka dalam situasi ini, insertion sort kita dapat mencapai efisiensi eksekusi yang sangat baik. Jadi gagasan sorting shell adalah berdasarkan pertimbangan seperti itu. Kami akan berusaha mendapatkan sebagian urutan elemen di dalam tabel terlebih dahulu. Kemudian secara bertahap mendekati urutan global. Perhatikan, di sebelah kiri adalah insertion sort yang telah kita bicarakan sebelumnya, menggunakan implementasi insertion sort biasa. Ini mengasumsikan elemen pertama array A0, sebagai elemen penjaga, digunakan untuk menyimpan elemen yang akan disisipkan. Algoritma ini mulai beriterasi dari elemen kedua array, elemen dengan indeks 2. Memasukkan setiap elemen ke posisi yang benar dalam urutan yang sudah diurutkan sebelumnya. Di sebelah kanan adalah bagian dari shell sort, yaitu insertion sort pada suburutan dengan gap, jarak. Parameter gap di sini mewakili interval suburutan, yang juga merupakan perbedaan utamanya dari sortir sisipan biasa. Bagian kode ini mulai beriterasi dari gap array. Tidak hanya mempertimbangkan perbandingan antara elemen saat ini dan elemen sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan perbandingan antara elemen saat ini dan elemen yang memiliki gap sebelumnya. Mari kita demonstrasikan logika berjalannya dengan kode. Inisialisasi gap sebesar 4. Dalam proses ini, elemen dengan indeks 4 yaitu 76 dibandingkan dengan elemen yang berjarak 4 posisi sebelumnya yaitu 49, karena 76 lebih besar dari 49, jadi tidak ada pertukaran. Kemudian, bandingkan elemen dengan indeks 5 yaitu 13 dengan elemen yang berjarak 4 posisi sebelumnya yaitu 38, karena 13 lebih kecil dari 38, jadi lakukan pertukaran, hasilnya menjadi 49, 13, 65, 97, 76, 38, 27, 49. Selanjutnya, bandingkan elemen dengan indeks 6 yaitu 27 dengan elemen yang berjarak 4 posisi sebelumnya yaitu 65, karena 27 lebih kecil dari 65, maka lakukan pertukaran, array berubah menjadi 49, 13, 27, 97, 76, 38, 65, 49. Terakhir, bandingkan elemen dengan indeks 7 yaitu 49 dengan elemen yang berjarak 4 posisi sebelumnya yaitu 97, karena 49 lebih kecil dari 97, maka lakukan pertukaran, array menjadi 49, 13, 27, 49, 76, 38, 65, 97. Kurangi gap menjadi 2. Proses elemen dengan indeks 2 yaitu 27, elemen sebelumnya yang berjarak 2 posisi adalah 49. 27 lebih kecil dari 49, lakukan pertukaran, array menjadi 27, 13, 49, 49, 76, 38, 65, 97. Memproses elemen dengan indeks 3 yaitu 49, elemen sebelumnya yang berjarak 2 posisi adalah 13. 49 lebih besar dari 13, jadi tidak perlu ditukar. Array tetap 27, 13, 49, 49, 76, 38, 65, 97. Memproses elemen dengan indeks 4 yaitu 76, elemen sebelumnya yang berjarak 2 posisi adalah 49. 76 lebih besar dari 49, jadi tidak perlu ditukar. Array tetap 27, 13, 49, 49, 76, 38, 65, 97. Memproses elemen dengan indeks 5 yaitu 38, elemen sebelumnya yang berjarak 2 posisi adalah 49. 49 lebih besar dari 38, jadi perlu ditukar. Kemudian lanjutkan proses, J dikurangi 2 menjadi 3, elemen sebelum 3 yang berjarak 2 posisi adalah 13. 13 lebih kecil dari 38, jadi tidak perlu ditukar. Tetapkan 38 ke posisi dengan indeks 3. Array menjadi 27, 13, 49, 38, 76, 49, 65, 97. Memproses elemen indeks ke-6, yaitu 65, elemen sebelumnya dengan jarak 2 posisi adalah 76. 76 lebih besar dari 65, sehingga perlu ditukar.
Kemudian terus memproses, J dikurangi 2 menjadi 4, elemen sebelum 4 dengan jarak 2 posisi adalah 49. 49 lebih kecil dari 65, sehingga tidak perlu ditukar. Atribusikan 65 ke posisi indeks keempat. Maka, array menjadi 27, 13, 49, 38, 65, 49, 76, 97. Memproses elemen indeks ke-7, yaitu 97, elemen sebelumnya dengan jarak 2 posisi adalah 49. 97 lebih besar dari 49, sehingga tidak perlu ditukar. Maka, array masih 27, 13, 49, 38, 65, 49, 76, 97. Lanjutkan membagi 2 gap menjadi 1. Pada saat ini, shell sort menjadi insertion sort. Langkah-langkah detail pada tahap ini cukup panjang, jadi saya tidak akan mendaftarkan semuanya. Akhirnya, kita akan mendapatkan array yang sudah diurutkan 13, 27, 38, 49, 49, 65, 76, 97. Ini adalah shell sort. Ide algoritmanya adalah, pertama-tama mengejar sebagian urutan elemen dalam tabel, lalu mendekati urutan global secara bertahap. Shell sort adalah versi peningkatan yang lebih efisien dari insertion sort. Dengan mendefinisikan urutan gap untuk melakukan prasorting pada data, lalu perlahan-lahan mengurangi gap untuk menyelesaikan pengurutan. Apakah kamu sudah belajar?